Halo, selamat pagi teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Selamat. Halo, selamat pagi teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Belum masuk kan? Nah, di sini ada. Sudah masuk 18 tadi. Mungkin nama ilmu berapa nih? Berapa? Nanti sudah mulai berarti kata kalian tidak bisa. Seperti atau satu baris. Nah ya gitu. Halo, selamat pagi teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Selamat pagi Ibu Rika. Halo. Maaf ya teman-teman sebentar. Oke. Baik teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran lisan tengah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu absen dulu ya. Yang di sekolah ada berapa orang? 12. Berapa? 12. Jadi nggak ada loh. Iya. Kemarin berapa? 12. 12 juga. 12. Oh 13 sama Lionel ya. Oke. Ibu sebentar, lalu silakan siapa yang mau presentasi. Ibu Rika, aku mau presentasi. Ya, sebentar ya. Ibu absen dulu ya. Ibu mau pastikan siapa yang Aldri, Aptana, karena belum. Fanny, Jeremy, Nicholas, Michael, Hadir. Maxwell, Hadir. Janel, Diego, Hadir. Ryu, Gora, ini, Logan, Central, Olivia, Karen, Abigail, Hadir. Abigail, Hana, Ivanka, Natasha, Kay, Osella, Jolin, Emily,
Oh ya, ibu kan tak lupa muka kalian suruh ingat waktu kalian masih SD ya. Oke, ternyata sudah dewasa, sudah remaja, jadi mukanya sudah mulai berubah. Oke, Selin. Kezia. Nayana. Alika. Hadir. Liliani. Michelle. Catherine. Catherine, kamu udah sempurna? Sudah. Oke. Sehat selalu ya, Nak ya. Jaga kondisi ya. Oke, tadi Atama sudah masuk. Yang belum masuk tadi siapa? Sudah semua masuk ya? Ini sudah. Oh ya. Oke, luar biasa hari ini. Misil. Oke, thank you atas kehadirannya. Yuk, silakan. Sebentar. Siapa yang mau presentasi? Mau mention duluan atau Aldis duluan? Silakan. Presentasi. Oh, Diego juga mau. Oke, Nexel duluan ya. Habis Nexel, Diego baru nanti Aldis ya. Karena ada di ini ya, di Classroom. Terus, Gorak, siap? Oke, ada di Google Classroom ya. Jadi itu tinggal share screen. TV juga udah, dua-duanya. Satu kemarin udah, tinggal satu lagi ya. Berbentuk video. Oke. View. Kritikin ya, belum selesai kan? Buku fiksi bisa pinjam di perpus. Tapi kalau itu aku bilang, nggak apa-apa, coba ngomong. Boleh. Boleh, kok kamu kan siswa sini. Tanpa kartu pun pasti bisa lah. Pinti nggak bilang kamu kelas berapa. Kelas 7 ini kan udah dikasih kartu perpus. Belum? Enggak kan itu juga ada kartu perpus. Iya, waktu kelas 7 kamu belum dapat kan, baru masuk hari baru ini kan masuk. Bu. Itu yang kartu ini ya pelajar. Kartu perpus beda lagi. Kartu pelajar. Oke, silakan Nexel. Silakan Nak. Sudah siap? Oke, tunggu ya. Iya, boleh. Oke, Abigail nomor 18 Abigail dulu setelah Abigail. Halo semua. Halo semuanya, nama saya Maxel. Sekarang aku mau presentasi buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi judul nama buku adalah Curious George 5-Minute Stories. Terinspirasi dan diciptakan oleh Margaret dan H.A. Rey. Tahun terbit adalah tahun 2005 sampai 2013. Jumlah halaman ada 181 halaman. Jumlah cerita ada 13 cerita di dalam buku ini. Ini adalah cerita konten di dalam buku. Satu adalah penasaran George mengunjungi perpustakaan. Pertandingan dalam parade. Pergi memancing. Mengatakan terima kasih. Pertandingan bisbol. Penasaran George dan kelinci. Menghemat uangnya di akuarium. Meluncurkan. Pergi ke kebun binatang. Dan kejutan es krimnya. Penasaran George dan pesta kejutan. Penasaran George belajar berhitung dari 1 sampai 50. Aku pilih satu cerita di dalam buku adalah 1. Curious George di Akuarium. Ini adalah George, dia adalah monyet kecil yang baik dan selalu sangat ingin tahu. Hari ini George dan pria bertopi kuning mengunjungi akuarium. George kata pria itu, tolong tunggu di sini sementara saya beli tiketnya. Kamu bisa baca sendiri. Bacanya cuma 1 menit. Bisa baca. Banyak yang seru. George memperhatikan orang-orang berjalan menuju pintu besar. Bisakah ada lebih banyak yang bisa dilihat? Dia mengikuti kerumunan. Sekarang di mana dia?
di dalam lebih gelap dan ada ikan di mana-mana. George tidak tahu harus mencari kemana dulu. Di satu tangki ada piranha bergigi tajam. Di tangki lain ada kuda laut. Dan di tangki lain ada gurita merah besar. Waktunya baca. Udah selesai. Mereka sama sekali bukan ikan, tapi penguin. Tentu saja, George melompat seperti penguin, mengepakkan sayapnya seperti penguin, dan berjalan terhuyung-huyung seperti penguin. Kerumunan berkumpul dan tertawa, tapi ketika dia berkata di perutnya sendiri seperti penguin. Staf akuarium mampir untuk memeriksa penguin. Seekor monyet di pameran penguin. Si Curious George, dia mau berteman sama penguin. Dia main sama penguin di dalam kebun binatang. Setelah itu, karena hanya seekor monyet yang bisa, George memanjat tali yang tergantung di atas tangki beluga dan mengayunkannya di atas air, menyelamatkan anak ayam itu. Direktur akuarium dan pria bertopi kuning mendengar keributan itu dan berlari. George mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman penguin barunya. Dia tidak sabar untuk kembali ke akuarium dan mengunjungi lagi. Buku fiksi saya udah selesai. Sekarang aku presentasi buku non-fiksi. Judul nama buku adalah Outer Space. Penerbit dari Paragon Books Ltd. Tahun terbit adalah tahun 2015. Jumlah halaman ada 80 halaman dan jumlah bab adalah 37 bab. Konten bab di dalam buku. Kamu bisa baca. Karena itu terlalu panjang. Bisa baca. Jadi kita baca ya. Setelah itu aku akan presentasi 4 bab di dalam buku ini. 1. Bintang-bintang. 2. Nebula planetari. 3. Bima Sakti. 4. Sistem tata surya. Bintang-bintang. Untuk waktu yang lama, bintang adalah misteri bagi amat manusia. Saat ini diketahui bahwa mereka adalah bola plasma yang sangat besar, sebagian besar hidrogen dengan jumlah helium yang lebih kecil berdasarkan cahaya yang mereka pancarkan. Para ahli dapat memastikan kecerahan warna dan suhu mereka mengingat jaraknya yang sangat jauh dari bumi. Mereka hanya dapat dilihat sebagai titik cahaya, bahkan dengan teleskop yang paling kuat sekalipun. Nebula planetari. Ketika bintang bermasa rendah mati, mereka hanya meninggalkan cangkang besar berisi gas yang mengembang. Ini dikenal sebagai nebula planetari. Ketika astronomi awal melihatnya melalui teleskop, mereka dapat melihat cakram yang tampak seperti planet. Nama itu melekat sejak saat itu. Secara umum, mereka adalah objek simetris dan bola. Jika dilihat melalui teleskop, bintang katai putih, sisa dari bintang aslinya dapat dilihat di pusat beberapa nebula. Ini adalah ceritanya. Kamu bisa melihat cerita ini. Bima Sakti. Selama berabad-abad galaksi kita sendiri, Bima Sakti dinamakan demikian karena penampaknya yang seperti pita di langit malam. Adalah sebuah misteri sejati. Adalah Galileo Galilei yang pada tahun 1610 mengarahkan teleskopnya ke sana dan melihat bahwa pita putih keruh yang redup terdiri dari ribuan bintang. Praktis menempel satu sama lain. Secara bertahap, para astronomi mulai
menyadari bahwa semua bintang dan matahari kita merupakan bagian dari satu entitas besar, galaksi rumah bintang besar kita. Tata surya, planet, satelit, asteroid, benda berbatu lainnya, dan sejumlah besar komet yang mengelilingi matahari membentuk tata surya. Diameternya sering dianggap berada di wilayah 2 tahun cahaya. Lintasan elips planet-planet mengelilingi matahari dikenal sebagai orbit. Hari ini berkat kemajuan astronomi, lebih dari 1.000 planet ekstra surya telah dikonfirmasi dan tidak diragukan lagi, masih banyak lagi yang menunggu untuk ditemukan. Terima kasih, presentasi saya sudah selesai. Keren, Mansel. Meskipun kita harus disuruh baca sendiri. Oke, bagus ya, Mansel. Mansel itu makanya dong, itu bukunya sendiri atau punya milik pribadi atau punya sekolah atau punyanya papa atau mamamu? Buku di rumah. Halo, nggak kedengeran? Yang keras nggak? Nggak kedengeran, Mansel? Halo, Ya, buku sendiri dari rumah. Oke, bagus ya. Tadi tentang planet ya. Kamu suka ini ya, tentang tata surya dan itu ya, tentang tata surya atau planet ya? Ya. Oke, ini bukunya berarti buku import ya, buku dalam bahasa asing ya, Excel ya, bukan dalam bahasa Indonesia ya? Ya, udah di-translate. Bukunya Inggris semua. Iya, buku dua-duanya ya. Oke, bagus. Berarti nanti kalau dalam buku bahasa Indonesia bisa ya? 9 ya. Oke, thank you, Mansel. Aku bisa. Oke, Terima kasih, Bu Rika. Langsung ya, biar Ibu bisa nilai ya, Nak ya. Oke, silakan lanjut. Oke, Ibu. bisa lihat nggak? Sudah. Sudah. Halo teman-teman, hari ini aku akan presentasi tentang buku fiksi dan non-fiksi. Buat buku fiksi, aku pilih buku Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Penulisnya adalah J.K. Rowling, penerbit adalah Scholastic, genre-nya fiksi fantasi dan ada 434 halaman. Ringkasan. Harry Potter adalah seorang penyihir yang bersekolah di Hogwarts dan Sirius Black yang membunuh lebih dari 13 orang lolos dari penjara. Saat Harry kembali ke Hogwarts, para Dementor mencoba membunuh Harry. Tetapi Lupin menyelamatkan Harry Potter. Sepanjang film, Harry belajar bagaimana menggunakan mantra Expecto Patronum untuk membela diri dari Dementor. Pada akhir buku, Lupin ternyata adalah manusia serigala, Sirius adalah orang baik, dan Scribers adalah orang jahat. Tokoh antagonis buku ini adalah Scribers dan Voldemort. Tikus ini adalah Scribers. Terus protagonis adalah Harry Potter, Ron Weasley, and Hermione Granger. Buku non-fiksi. Yang buku aku pilih adalah English as a Second Language. Penulisnya adalah Peter Ducantoni. Penerbit adalah Cambridge dan ada 160 halaman. Ringkasan. Bab buku. Buku ini ada 2 bab. Ada dunia di sekitar kita dan usaha manusia. Dunia di sekitar kita lagi membahas tentang makhluk yang berkeliaran di dunia dan misteri luar angkasa. Usaha manusia lagi membahas tentang penjela terkenal seperti Ibn Battuta. Ringkasan. Dalam buku kita belajar tentang tata bahasa dan kata-kata bahasa Inggris. Kami juga belajar tentang topik seperti dunia di sekitar kita. Thank you. Terima kasih. Kenapa? Ikut ya? Oke, ini kita berikan aplaus. Bagus sekali, tapi terlalu cepat. Ibu sampai capek dengarnya. Padahal dia ngomong ya.
Oke, good job Diego. Kirim ke Google Classroom ya, biar langsung diberikan nilai. Oke, siapa lagi teman-teman? Olivia, Bu, silakan Olivia. Bukan di sini tenang ya, di sini ada waktunya, tenang ya. Oke. Kelihatan nggak screen-nya? Kelihatan. Halo semuanya, hari ini saya akan presentasi buku fiksi dan non-fiksi. Untuk buku fiksinya, saya memilih buku These Hollow Vows. Penulis buku ini adalah Lexi Ryan, tanggal terbitnya adalah Juli 2021, jadi buku ini masih lumayan baru. Sudut pandangnya adalah orang pertama dari sudut pandangnya Abriela. Buku ini ada 439 halaman dan 37 bab. Buku ini juga ada 2 varian cover, ini yang pertama dan tokoh-tokohnya. Buku ini sebenarnya ada beberapa tokoh-tokoh yang lain, tapi saya ambil yang paling utama saja. Protagonisnya ada Abriela, Sebastian, Finn atau Finian, Pertha, dan Jocelyn. Antagonis utamanya ada King Mordeus dan Madame Vivius. Kepribadian karakter. Abriela cantik, kuat, dan peduli dengan orang baik di sekitarnya. Sebastian baik dan ingin tolong orang yang perlu bantuan. Finn romantis dan mencurigakan. Jocelyn ceria dan optimis. King Mordeus misterius, pintar tapi rakus. Madame Vivius jahat, hanya peduli dengan diri sendiri dan menurut saya ada sedikit sadis. Latar cerita ini ada 3. Yang pertama ada Fairscape, yaitu tempat tinggalnya Abriela, Jocelyn, Sebastian, dan Madame Vivius. Yang kedua ada Silly Court atau Court of the Sun. Yang ketiga ada Unsullied Court atau Court of the Moon. Ini adalah kerajaannya King Mordeus. Dan ini ada peta yang ada di dalam buku. Ringkasan cerita. Sepasang kakak adik bernama Abriela dan Jocelyn atau Bri dan Jess tinggal bersama tantenya karena ibunya meninggalkan mereka dengan alasan mau cari seorang fairy menjadi suaminya. Menurut mitologi Eropa, fairy adalah makhluk yang biasanya digambarkan seperti peri yang lebih kejam. 9 tahun kemudian, ibu pun tidak kembali. Mereka ada kontrak dengan Madame Vivius atau Madame V bahwa setiap bulan mereka harus membayar dia. Jika uangnya kurang, utang bulan depan akan semakin besar. Bri dan Jess baru berusia 18 dan 14 tahun. Mau dapat uang ini sangat sulit. Suatu hari, Bri tidak dapat membayar Madame V, dan utangnya sudah sangat besar. Di hari itu juga, Madame V menjual Jess kepada King Mordeus. Uang yang dia dapat lunaskan kontrak Bri, dan dia sudah bebas. Tapi sekarang Bri harus ke dunia fairy untuk mendapatkan kembali adiknya. Pendapat saya, menurut saya buku ini sangat seru dan menarik, tapi ceritanya lumayan kompleks. Jadi, jika takut lupa sepotong cerita atau ketinggalan poin yang penting, sambil baca bisa sambil dicatat. Dan jika sudah selesai baca buku ini tapi tetap penasaran, juga ada buku kedua yang berjudul These Twisted Bonds, tapi saya belum sempat baca. Sekarang untuk buku non-fiksinya, saya memilih The Ultimate Guide versi hewan. Ini ada penulis, direktur penerbit, direktur kreatif, direktur editorial, pendesain sampul, manajer desain, manajer gambar, dan produksi untuk buku ini. Buku ini ada 5 bab dan 64 halaman. 5 bab ini adalah mamalia di halaman 66-25, burung halaman 26 sampai 39, reptil dan amfibi halaman 40 sampai 45, ikan halaman 46 sampai 50, dan invertebrata halaman 52 sampai 64. Mungkin kita semua sudah kenal dengan kategori-kategori ini, tapi salah satu kategori yang menurut saya lebih unik adalah invertebrata. Jadi hari ini saya akan dengan simpel jelaskan kepada kita semua. Apa itu invertebrata? Invertebrata adalah hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang
atau tulang di dalam tubuhnya. Mereka merupakan hewan berdarah dingin. Contohnya ada serangga, laba-laba, kepiting, ubur-ubur, dan cumi. Invertebrata biasanya lebih kecil daripada vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Bahkan beberapa di antaranya berukuran mikroskopis. Invertebrata terbesar ada cumi-cumi raksasa sepanjang 16 meter dan cumi-cumi kolosal yang bahkan lebih besar lagi. Tubuh beberapa invertebrata didukung oleh kerangka eksternal. Kerangka ini tidak bisa tumbuh, sehingga hewan invertebrata harus mengalami penggantian kerangka supaya dapat bertumbuh. Kesimpulan, buku ini sangat lengkap dengan informasinya dan bagus untuk siapapun yang tertarik pada hewan. Demikian presentasi saya, terima kasih. Oke, Olivia, itu bukunya buku terbaru loh, bagus tuh. Ya, oke, good. Semua bukunya ini Ibu mau tanya bukunya koleksi pribadi atau punya TC atau punya atau pinjam di sekolah atau bagaimana? Buku pribadi. Oke, buku pribadi. Sekarang Ibu mau tanyakan, mengapa kamu pilih buku ini? Karena menurut saya menarik. Ya, oke. Itu memang menarik dan bagus ya, karena itu buku terbaru ya. Ya, baik. Sekarang silakan Atama. Masih ada waktu? Tidak, tolong. Oke, bisa. Bisa kelihatan nggak? Yes. Oke, makasih. Halo semuanya, aku Aptana dan aku akan menjelaskan tentang buku fiksi dan non-fiksi aku. Dan inilah pilihan buku fiksiku, yaitu buku Percy Jackson and the Olympians, The Lightning Thief. Penulisnya adalah Rick Riordan, ada 52 bab dalam novelnya, dan genre fiksinya fiksi fantasi. Ringkasan ceritanya adalah Percy Jackson yang berumur 12 tahun harus melakukan perjalanan melintasi Amerika Serikat untuk menangkap seorang pencuri yang telah mencuri senjata pemusnah massal, yaitu baut utama Zeus. Sepanjang jalan, dia menghadapi banyak musuh mitologis yang mencoba untuk menghentikannya. Dan yang terpenting, dia harus berdamai dengan seorang ayah yang tidak pernah dia kenal dan seorang orakel yang telah memperingatkannya tentang pengkhianatan oleh seorang teman. Dan ini karakter protagonisnya serta wataknya. Ini ada Percy Jackson, Annabeth Chase, dan Grover Underwood. Percy wataknya pemberani, ramah, setia, baik hati, hingga rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan teman-temannya, orang asing, dan bahkan musuhnya. Annabeth kuat, cerdas, dan berani, dan Grover kebanyakan ceria terus, bekerja keras, dan suka berpetualang. Untuk karakter antagonisnya ada Lucas Talon sama Kronos. Wataknya Luke, licik, cerdas, dan setia, dan Kronos tekad, suka memberontak, dan punya nafsu besar untuk menguasai dunia. Karakter kesukaanku ada Sally Jackson, Annabeth Chase, sama Grover Wood. Watak Sally itu sangat baik hati, sangat pengertian dengan orang, dan tidak pernah bicara kasar ke orang lain pun. Dan pendapat untuk cerita ini, aku merasa suka dan tertarik, ceritanya keren dan tidak membosankan. Ada banyak menceritakan tentang perjalanannya hingga ke bagian pengkhianatnya, tapi sayangnya untuk adaptasi ke filmnya kurang bagus untuk aku, dikarenakan mereka meninggalkan detail-detail kecil yang ada di buku tapi tidak ada di film. Untuk buku non-fiksi aku pilih buku SPS kelas 2 adik aku, yaitu SPS kelas 2 Bahasa Indonesia. Penerbitnya adalah penerbit Erlangga, penulisnya Dr. A. Indradi dan Rahma Purwahida dan M. Hum. Editornya Regina Dianovita, SSNI, Wijayanti, SSI, sama MPD. Desain isi dari tim Setter SD, desainer sampul dari Farid Sabilaj, percetakan oleh PT Gelora Aksara Pratama, di layout oleh bagian produksi penerbit Erlangga, tahun diterbit pada tahun 2013 dengan ada 126 jumlah halaman.
Ini kata pengantarnya itu ya. Dan untuk daftar isinya ada 8 bab. Ini panduan penggunaan bukunya. Fungsinya adalah sesuatu petunjuk penggunaan yang berguna untuk memandu pembaca untuk mengetahui isi bukunya. Ini tentang penulis agar kita tahu tentang penulisnya lebih banyak. Dan ini daftar pustakanya yang fungsinya adalah untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada para pembacanya. Terima kasih semua. Oke, keren bagus. Memang ya kadang-kadang dibuat di buku itu bagus banget, detail ya. Tapi ketika di film kan ada beberapa yang dipotong-potong ya, kayak Harry Potter itu kalau di buku itu lebih jelas gitu. Ya, sama yang tadi yang film ini ibu nonton juga itu juga bagus ya. Yaitu ibu kadang nonton filmnya dulu. Kira-kira ada miss ya gitu. Kayak kadang-kadang mereka potong langsung masukin gitu kan kurang ini ya. Pikir dibaca dulu baru jelas isinya. Oke, Atana Bud. Isinya bagus sekali ya. Terima kasih Atana. Silakan. Satu lagi yang di rumah dulu ya, yang di rumah dulu. Kalau yang di sekolah karena mereka langsung presentasi di sini. Pokoknya kirim ke Google Classroom. Ruci, kakak. Ada yang di rumah? Oh iya, tadi Abigail mau. Silakan Abigail. Silakan, langsung aja langsung. Ibu, aku nggak bisa share screen. Nggak bisa share screen? Ibu udah bagiin kok. Coba. Kamu kirimnya kemana? Di Google Classroom. Oke, berarti ibu juga Google Classroom-nya semua. Nanti bisa. Bisa kalau ada yang laptop kita yang biasa. Oke, yang tidak taruh di Google Classroom siapa yang bisa langsung presentasi karena ini. Oke, Nayana, silakan Nayana karena ini sudah bisa ini. Bikin susah ya kan, saksi ya di rumah ya di sekolah ya. Laptopnya lagi error karena kamu banyak. Oke, silakan. Silakan Catherine, Nayana, Jolin. Ayo masih ada menit lagi. Sekarang. Ya, silakan di share screen aja karena yang di itu nggak bisa kebuka. Dapat diberikan susah. Oke, Nayana, good. Oke, iya. Halo semuanya. Oh, mati lagi. Nggak disuruh. Nayana soalnya dikerasin lah. Soalnya kamu sampai naknya pulang dari kita. Sudah siap tadi begini. Kita lain. Leonard sudah siap nak? Belum. Ini juga ya.